Balik lagi nih kita membahas pembuatan VCO. Di video sebelumnya, kita membahas tentang pembuatan VCO dengan pemanasan. Kalau belum lihat video tersebut, bisa dicek di description box ya. Sedikit kami jelaskan kembali bahwa menurut SNI nomor 7381 tahun 2008 tentang minyak kelapa virgin, VCO adalah minyak yang diperoleh dari daging buah kelapa tua segar dan diproses dengan diperas, dengan atau tanpa penambahan air, tanpa pemanasan, atau dengan pemanasan namun tidak lebih dari 60 derajat Celcius. VCO ini aman dikonsumsi manusia. Fun fact mengenai VCO nih, VCO mengandung asam lemak rantai pendek dan sedang, seperti asam laurat. Asam lemak ini dapat dengan mudah dicerna dan diserap dalam tubuh, karena ukuran molekulnya yang relatif kecil, sehingga dapat langsung digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, kalau di video sebelumnya kita mengusik protein yang berperan sebagai emulsifier dengan memberikan panas, kali ini kita akan mengusik si protein tanpa penggunaan panas, yaitu dengan fermentasi. Prosesnya simple, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekarang, yuk kita lihat pembuatan VCO tanpa pemanasan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan VCO tanpa pemanasan. Sedikit berbeda ya dengan proses pemanasan, dan alat yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Selain itu, pastikan alat yang dipakai steril agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Pertama-tama, santan dimasukkan ke dalam plastik dan diikat. Selanjutnya, ditempatkan di wadah atau tempat untuk mempertahankan agar plastik berdiri tegak. Jering! Nah, ini adalah kondisi dari santan yang telah didiamkan selama 3 jam. Terlihat ada 2 lapisan ya. Lapisan atas adalah krim yang akan kita gunakan, dan lapisan bawah adalah skim yang akan kita buang. Pembuangan skim cukup dilakukan dengan menggunting bagian bawah plastik, dan biarkan hingga seluruh skim keluar dari dalam plastik. Krim yang tersisa selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik baru, dan diletakkan pada wadah atau tempat yang dapat menyangga plastik agar tetap berdiri tegak. Krim selanjutnya didiamkan selama 24 jam. Selama proses pendiaman ini akan terjadi fermentasi, di mana mikroorganisme akan menghasilkan enzim proteolitik atau enzim pemecah protein. Hal ini dapat menurunkan kestabilan emulsi, sehingga akan menyebabkan minyak, air, dan proteinnya terpisah. Pemisahan ketiganya akan membentuk 3 lapisan. Nah, seperti ini nih kalau ketiganya sudah terpisah. Lapisan putih ini adalah lapisan protein, cairan bening di bagian tengah adalah VCO, dan bagian bawah adalah air. Di sini kita membutuhkan sedotan. Eits, bukan untuk diminum ya. Sedotan ini kita gunakan untuk membantu mengeluarkan VCO yang terletak pada lapisan tengah. Selanjutnya, VCO diteteskan ke atas kertas saring dan didiamkan hingga seluruhnya tersaring ke dalam botol. Voila, VCO sudah siap digunakan. VCO yang kami hasilkan dengan metode ini memiliki warna yang bening dengan sedikit aroma fermentasi. Metode ini membutuhkan peralatan yang lebih sederhana, namun membutuhkan waktu yang lebih panjang. Bagaimana? Kalian lebih memilih pembuatan VCO menggunakan pemanasan atau tanpa pemanasan? Silahkan komen di bagian bawah ya. Like juga kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa lagi.